Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, ada seorang menteri yang usianya semakin menua. Meski demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang. Tapi yang namanya usia tidak mungkin bisa dibohongi, apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Untuk menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tak lupa mengundang serta Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baiklah, nanti malam saya akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. "Asik, nanti malam saya akan menyantap hidangan yang lezat," batin Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut tanggal hari kelahiran saya," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Ah, kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat tengah asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamunya berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri mulai beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kamu pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina saya," bentak Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, saya sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke dalam penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap para pengawalnya langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain. "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri," jawabnya. "Apa maksudmu dengan hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Atas kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu selanjutnya. "Apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya,
Kamu kali ini menjawab berkata bohong. Sama sekali tidak ada, Tuan. Bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah. Kamu pembohong juga, bentak Tuan Menteri. Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya dan kemudian dipenjarakan dia selama sebulan, perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Abu Nawas yang sedang asik menyantap makanan tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu, bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makanannya untuk sementara. Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepada saya, saut Abu Nawas. Iya, saya bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Sebenarnya saya ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi saya buta warna. Jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih, ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi emosi seketika redam dan kembali tenang. Untuk mencairkan suasana, setelah Abu Nawas selesai makan, ia menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh gelak tawa. Pada suatu hari ada menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat anak-anak menimba ilmu pelajaran. Yang membuat Abu Nawas tidak suka, setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang berpolitik. Menurut Abu Nawas belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri tersebut. Mula-mula Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap memberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberi contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangan. "Saya tahu Tuan Menteri," kata sang murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Apabila ada kawan yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Salah, itu bukan jawabannya. Itu hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya juga. "Saya tahu Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Oh ya? Silahkan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta bendaku hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Kemudian seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menunduk. Di saat itulah tiba-tiba Hasan mengangkat tangannya. Hasan bukanlah murid cerdas, tapi sering berbuat usil, dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?"
tanya sang menteri. "Nama saya Hasan, Tuan Menteri," jawabnya. "Baiklah Hasan, coba sebutkan sebuah tragedi," kata sang menteri. "Apabila ada seorang menteri istana menaiki kuda, kemudian jatuh dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si Hasan. "Hebat, itu baru benar. Itu adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Wahai Hasan, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya Hasan menjawab, "Begini Tuan Menteri, karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar." Mendengar itu, spontan Abu Nawas dan murid-murid lainnya tertawa terpingkal-pingkal. Merasa ditertawakan murid-murid Abu Nawas, sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Nasihat dari Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sedang di teras depan rumahnya, datanglah seorang kawan menghampirinya. Ia pun lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, lihatlah, ada dua orang membawa nampan yang berisi ayam panggang." Abu Nawas membalas, "Biarkan saja, itu bukan urusanku." Ucapan Abu Nawas ini mengandung maksud bahwa dirinya tidak suka kepo dengan urusan orang lain. Kawan Abu Nawas kembali berkata, "Tapi mereka sedang menuju ke rumahmu Abu Nawas." Abu Nawas kembali membalas, "Biarkan saja, itu bukan urusanmu." Ucapannya kali ini untuk memberitahu kawannya agar orang lain juga jangan kepo dengan urusan dia. Dikisahkan telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta Baginda Raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar Abu Nawas akan datang, Baginda Raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda Raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara Baginda Raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana. Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat Baginda Raja kini menjadi seorang pelayan istana. "Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Dia sekarang yang jadi raja Abu Nawas dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. "Wahai Paduka Raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan," kata Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka," jawab raja palsu tersebut. "Tapi bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah," balas Abu Nawas. "Kau betul Abu Nawas,
Tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik pelayan tersebut, bukan milik saya, sahut raja palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. Baiklah kalau begitu, aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang, pinta Abu Nawas. Oh, kalau cuman itu, aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan? Tanya si raja palsu. Saya butuh 100 keping paduka raja, jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan, ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membagikan kepada warga yang terkena musibah. Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar, kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerima seketika menjadi emosi. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu, kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja yang sedang duduk di atas singgasana terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. Ada apa ini? Tanya Baginda Raja. Ampun paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami. Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana, jawab mereka. Sontak, Baginda Raja pun ikut-ikutan emosi. Kau sangat keterlaluan Abu Nawas, mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberinya uang palsu, bentak Baginda Raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat Baginda Raja semakin bertambah emosi. Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Tunggu yang mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara? Tanya Abu Nawas. Kau tidak usah berpura-pura Abu Nawas, sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korban. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana, hardik Baginda Raja. Maaf paduka yang mulia, kita semua tahu bahwa paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan, kata Abu Nawas. Baik, apa pembelaanmu? Tanya Baginda Raja. Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda, pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda. Tidak mungkin jadi anak sapi kan? Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut paduka? Ucapan saya salah atau benar? Tanya Abu Nawas. Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu? Kata Baginda Raja balik bertanya. Begini paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu. Dan saya pun membenarkan mereka, namanya saja pemberian raja palsu. Jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas.
Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia anggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Dikisahkan ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wahai Tuan Abu, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin saya sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung, karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil membetulkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat. "Terima kasih Abu Nawas, kau sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil. "Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana? Apakah kamu tidak jadi membantuku?" tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. "Jangan khawatir, aku sudah janji sama kamu, jadi tidak mungkin aku ingkari. Aku terpaksa menolak perintah sang raja," jelas Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas? Apa kau tidak takut dihukum?" tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo aku bantu betulkan gentengmu." Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli terhadapnya, membuat Abu Jahil merasa terharu. Abu Jahil pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas. "Ternyata kau adalah kawan yang baik Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku," pikir Abu Jahil. Tak terasa air mata Abu Jahil menetes membasahi pipi. "Hei Abu Jahil, mana tangganya?" teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil bergegas mengambil tangga dan memberikan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan mulai membetulkan genteng. Tidak berapa lama kemudian, datanglah tetangga Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang ingin aku katakan," teriak tetangganya itu. Dengan terpaksa, Abu Nawas menghentikan pekerjaannya, lalu turun ke bawah untuk menemui tetangganya tersebut. "Ada perlu apa ke sini?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin pinjam uang Abu Nawas," jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. "Kenapa tidak kau bilang saat aku masih di atas tadi?" tugas Abu Nawas. "Aku malu kalau ada orang lain mendengarnya," balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. "Bagaimana Abu Nawas?" tanyanya lagi. "Naiklah ke atas, akan aku beri jawaban," jawab Abu Nawas.
Si tetangga pun naik ke atap. Ketika ia sudah sampai di atap, ia kembali bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Aku ingin pinjam uang kepadamu." Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Aku tidak punya uang," ucap Abu Nawas. "Kenapa kau tidak katakan saat aku masih di bawah?" kata tetangganya merasa kesal. "Aku malu kalau ada orang lain mendengar bahwa aku sedang tidak punya uang," jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaan selesai, Abu Nawas pun dipersilahkan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil. "Terima kasih ya Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku," kata Abu Jahil. "Iya, sama-sama," jawab Abu Nawas. Ketika sedang asik-asiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela. Beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. "Hei Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Sembunyilah, pasti mereka sedang mencarimu," kata Abu Jahil. "Bukan aku yang harus bersembunyi, tapi kamu yang harus sembunyi," balas Abu Nawas. "Maksudmu gimana? Kenapa aku?" tanya Abu Jahil heran. "Begini, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku beralasan kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Makanya sekarang cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu," ucap Abu Nawas. "Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku?" tanya Abu Jahil. "Iya, benar. Ayo cepat sembunyi," perintah Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, sudah kubela-belain sampai menangis karena terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku," kata Abu Jahil geram. Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapinya kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal, batin Abu Jahil. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi Abu Nawas, tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Sapi kamu ini kan bagus dan besar, masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau membeli," ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya saya naikin sedikit, karena sapiku ini sedang bunting Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku, aku akan menjualkannya untukmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat, harganya hanya 120 dinar, teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar, masa sampai 120 dinar, ucap orang tersebut. Ini sapi sedang bunting tuan, makanya harganya saya naikin, kata Abu Nawas menjelaskan. Benarkah? Baiklah, saya mau beli sapi ini, balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil terjual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. Tuh kan, sapinya cepat laku, makanya kalau jual sapi jangan lupa memberitahu kelebihannya juga, tutur Abu Nawas. Terima kasih Abu Nawas, hal itu tidak terpikirkan olehku, balas Abu Jahil.
"Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku," jawab Abu Jahil. "Oh begitu ya, memangnya kamu sudah punya calon untuk putrimu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu soal gampang Abu Nawas, yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah," jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. "Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual, dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta," kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. "Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk putri kita. Besok malam, undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita," kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya, seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri. "Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku, tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk putriku itu. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku," tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik, "Anak putrinya kan cantik sekali. Sayang aku tidak punya anak laki-laki." Yang lain pun menimpali, "Aku punya anak laki-laki, sayangnya ia sudah menikah." "Aku juga punya anak laki-laki, tapi sayang ia sudah bertunangan," saut yang lain juga. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka, tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang sangat beruntung. Karena putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan. Mendengar hal itu, sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataannya, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya saya salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan, kenapa kamu bilang sedang bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi. "Iya, saya tahu anak kita masih perawan, tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan," kata sang istri bertambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu?" tanya sang istri merasa heran. "Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya, padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya putri kita cepat laku," kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepuk jidat dengan penjelasan Abu Jahil. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda, hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tak pernah keberatan. Karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil.
Suatu kali, sang raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama 1 tahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat yang kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara. Hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutan akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama terdengar kabar ke seluruh negeri jika si pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut.
Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabatnya itu. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu, membuat hati Abu Nawas semakin tersentuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Mungkin belum rezeki saya," jawab sahabatnya. "Kalau mau nekat sih, sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu, aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian, sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya, aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku akan mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Saya siap Paduka yang mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadi saya," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi, ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi, membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan, serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai.
Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untuk kamu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya, tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Selalu ada cara yang dilakukan oleh Abu Nawas untuk tidak dimarahi oleh Baginda Raja. Setiap perbuatan yang dilakukan, pasti ada saja kesalahan yang membuat sang raja marah. Namun bukan Abu Nawas jika tidak bisa membuat sang raja menjadi marah karena perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi juga berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur, serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan sang raja marah besar karena kedapatan Abu Nawas menjual arak. Suatu saat Abu Nawas kepergok membawa botol arak berwarna merah dan sang raja menegurnya. Namun Abu Nawas menyangkal kalau dia membawa arak. Dia menyebutnya air susu yang pemalu. Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Baginda Raja. Suatu ketika sang raja murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan tidak beres. Setelah diselidiki, para pengawal itu ternyata sedang mabuk-mabukan. "Wahai para pengawalku semua, sudah sering kuingatkan kau jangan sering mabuk-mabukan," ujar Baginda Raja. Para pengawal terlihat gemetar. Mereka menunduk, tidak berani menatap wajah sang raja karena merasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapat arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal itu tidak mau mengaku. Namun setelah raja membentak, para pengawal pun mengaku. "Abu Nawas lah yang membawa arak itu. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga. Kalau tidak, kalian yang akan menerima hukuman dariku," ujar sang raja. Keesokan harinya para pengawal itu mendatangi rumah Abu Nawas yang sangat sederhana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah seorang pengawal berkata, "Bawalah botol ini dan katakan ini semua atas perintahmu." "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap sang pengawal. "Lalu apa keuntunganmu memberiku sejumlah dinar?" ucap Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami juga akan lolos dari hukuman raja,"
Gunakanlah kecerdasanmu mengelabui raja, kata pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas pergi menemui Baginda Raja membawa arak dengan botol merah. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Baginda Raja. "Ini susu, Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana itu susu? Air itu berwarna merah, sedangkan susu berwarna putih bersih," kata raja. Sang raja pun mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul sang Baginda, susu itu berwarna putih bersih. Dia berubah merah karena malu bertemu Baginda, dan berubah warna jadi merah merona," jawab Abu Nawas dengan mencoba mengambil hatinya raja yang rupawan. Sang raja pun tertawa sambil geleng-geleng kepala meninggalkan Abu Nawas. Meski ia tahu yang dibawa oleh Abu Nawas adalah arak. "Baiklah, aku maafkan kalian. Tapi jika kalian mengulangi lagi perbuatan kalian, maka hukumannya berlipat ganda," titah sang raja. Dan akhirnya sang raja pun mengampuni kesalahan para pengawal. Sedangkan Abu Nawas mendapatkan sejumlah dinar dari para pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin," kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di dalam yang mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang raja. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi Raja tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa gara-gara bikin kesal Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas nekat menjahili Baginda Raja.
Kali ini usilnya tergolong kelewat batas, karena Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawa. Akibatnya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Karena bukan sekali dua kali saja Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawalah ke sini, perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dihadapkan ke Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu, kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasehat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" ujar penasehat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam, ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut, tubuhnya langsung lemas dan gemeteran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah.
ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. Abu Nawas ternyata punya kesaktian, ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa?" tanya Baginda Raja merasa heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati. Abu Nawas bikin panci jadi beranak. Gimana caranya ya? Simak cerita lucunya lengkap berikut ini. Diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi pancinya tidak dikembalikan. Sampai-sampai tetangganya itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya?" "Wah, saya lupa. Sebentar," jawab Abu Nawas. Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu menjadi 2. Panci kamu beranak di rumah saya," ucap Abu Nawas. "Terima kasih, Masya Allah." Pinjam meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangga berharap panci itu akan beranak lagi. Inilah gambaran akal manusia kalau tidak dibina. Manusia yang katanya berakal itu akan menerima yang menguntungkan dan akan mengakali. Tepat, tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya si tetangga mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, mana pancinya? Kok lama?" tanya dia. Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya 1. Berarti kalau lebih lama begini anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. "Innalillahi wa innalillahi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya," jawab Abu Nawas.
"Nggak mungkin Panci meninggal, mana ada Panci meninggal," ucap sang tetangga dengan marah-marah. "Inilah manusia, kalau yang menguntungkan diterima, kalau yang tidak menguntungkan," jawab Abu Nawas. Tetangganya menyahut, "Mana mungkin Panci bisa meninggal? Kamu pikir Panci bisa beranak? Kenapa waktu Panci beranak kamu enggak berkomentar? Tapi ketika Panci mati kamu berkomentar?" tanya balik Abu Nawas. "Inilah manusia, kalau menguntungkan pura-pura tidak bermasalah. Kalau merugikan mulailah dia menggunakan akal, kesadaran atau kewarasannya," lanjutnya. Abu Nawas akan disembelih dan dijadikan bubur oleh rakyat Badui. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas yang cerdik sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya ia lewat kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu ia bertemu dengan orang-orang yang sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah sedap. Orang-orang juga sangat ramai. Saat hendak lewat, tiba-tiba saja ada segerombolan pria menghadanginya. Pria-pria itu menutup kepala Abu Nawas dan membawanya ke salah satu rumah warga. Meski berulang kali minta tolong, tak ada satupun orang yang menolongnya. Setelah sampai di sebuah rumah, salah satu pria berwajah gali itu membuka penutup kepala Abu Nawas. "Kenapa kalian menangkapku? Apa salahku? Aku hanya ingin pulang ke rumah dengan cepat. Maka dari itu aku melewati kampung ini," ujar pria bersurban itu. "Tentu saja kau tak punya salah apa-apa. Hanya saja setiap orang yang lewat sini akan kami tangkap. Kami akan menyembelihmu dan menjadikanmu sebagai kaldu untuk bubur-bubur yang kami buat," ucap salah satu pria. "Jadi bubur-bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur-bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu Nawas. "Hahaha, tentu saja, rasanya tak kalah nikmat dengan daging sapi atau daging unta. Kau mau mencobanya?" ucap salah seorang pria. "Tapi kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh sesama manusia?" tanyanya polos. "Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal. Rakyat di kampung kami ini miskin," jawab pria berwajah gali tersebut. Lalu para pria di kampung Badui mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Karena kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan solusi. "Tunggu dulu, sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk, yang bisa kalian makan selama 5 hari, ucapnya meyakinkan. "Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Kau hanya menipu kami kan?" bentak salah satu pria. "Namaku Abu Nawas, aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silahkan mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku," ucap Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka lalu memutuskan untuk percaya dengan perkataan tawanan mereka. "Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu. Maka kau akan kami bebaskan," ucap pimpinan kampung itu. "Baiklah, besok sebelum maghrib aku akan membawa temanku kemari," jawabnya. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Akhirnya Abu Nawas pun berhasil membebaskan diri. Dalam perjalanan pulang, ia lalu memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui.
Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan solusi. Aha, aku mendapatkan ide. Bukankah tadi para pria di kampung Baduy mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sini. Ditambah lagi Baginda Raja sangat gemuk karena ia jarang bergerak, ujarnya dalam hati. Lagian hal yang aneh bila Baginda tidak mengetahui bila ada orang yang berbuat keji dan tega membunuh, serta mengonsumsi sesama manusia karena alasan ekonomi. Baginda harus tahu fakta mencengangkan ini, imbuhnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. Setelah menundukkan kepala sebagai tanda hormat, ia lalu berkata, "Tuanku Baginda Raja yang mulia, hamba hendak mengajak Baginda ke tempat yang memiliki makanan sangat lezat." Di manakah itu? Makanan apa yang sangat lezat itu? Tanya Baginda Raja. Di kampung Baduy ada bubur yang sangat nikmat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, jawab pria cerdik itu. Karena suka makan, Baginda pun langsung menyetujui untuk berkunjung ke kampung Baduy. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanan tak enak, ucap Baginda. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para rakyat di kampung tersebut tak suka keramaian, bujuk pria bersorban itu. Sebagai gantinya, hamba akan menemani dan melindungi Baginda ke sana, imbuhnya. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ucap Baginda Raja. Mereka pun berjalan ke kampung Baduy. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah warga yang kemarin hendak memenggalnya. Baginda, tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucapnya. Kemudian Abu Nawas ke rumah itu dan menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Lihatlah, aku menepati janjiku. Kubawakan kalian orang yang gemuk sesuai janjiku kemarin, ujarnya. Para pria di kampung itu tidak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Dengan cepat, mereka lalu menyekap Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, jika Baginda pandai, maka ia akan menemukan cara terbebas dari para pria itu. Dan kalau bodoh, matilah ia disembelih. Sebelum para pria melakukan penyembelihan, Baginda pun berkata, "Tubuhku emang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada menyantapku, mendingan aku bekerja saja menjadi pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya mahal. Kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka akan membelinya dengan harga mahal." Imbuh Baginda mencoba mengelabui warga kampung Baduy. Lalu, para kanibal itu pun setuju dengan saran Baginda Raja. Mereka lalu mengurung pemimpin istana itu di sebuah penjara. Baginda mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi, "Hai menteriku, tolonglah aku. Aku di kampung Baduy disekap oleh para warga di sini. Berapapun harga peci ini tolong belilah, lalu selamatkan aku." Setelah itu Baginda menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria. "Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya," ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Mereka tak pernah menyangka bila raja mengunjungi kampung Baduy. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Baduy datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangat tinggi," ucap menteri kerajaan. "Tentu saja bagus. Aku akan membawanya lagi besok bila kau mau peci yang lain," ujar pria itu. "Baiklah,
besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan ayahku. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Ujar sang menteri. Hamba dari kampung Baduy, Tuan. Kalau begitu hamba pamit undur diri, jawab sang penjual peci. Saat sedang mencoba peci, sang menteri kerajaan kaget karena di dalam peci itu terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu meminta para pengawal untuk mendatangi kampung Baduy. Mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Masyarakat Baduy tak menyangka bila yang mereka tangkap adalah seorang raja. Atas perintah raja, orang-orang di kampung Baduy dibunuh karena perbuatan mereka sangat jahat. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ia hendak menghukum mati pria yang telah menjebaknya itu. Abu Nawas pun ditangkap ketika sedang sholat. Setelah salam, ia langsung dibawa para pengawal untuk menemui sang raja. Begitu melihat wajah pria yang telah menjebaknya, wajah sang raja sangat marah. "Hai kau lelaki becik, bisa-bisanya kau mempermainkanku. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal untuk rakyat di kampung Baduy? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau pantas untuk dihukum mati," teriak raja. Dengan sikap tenang, Abu Nawas pun menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, tuanku Baginda Raja yang bijak, sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati kepada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tak lama," jawab Baginda Raja. "Ya tuanku Baginda Raja, sebenarnya alasan hamba menyerahkan Baginda kepada penjual bubur itu untuk menunjukkan kenyataan pahit di negeri yang Baginda pimpin. Sebab bila tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan hamba. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin," ucap Abu Nawas. "Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itu hamba mengajak Paduka pergi ke kampung Baduy. Lagi pula hamba sudah bisa menduga bila Baginda adalah pemimpin cerdas, sehingga pasti bisa lolos dari jebakan mereka. Demikian tuanku. Jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Bila hamba tak bersalah tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas, sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab tuanku di akhirat kelak," imbuh Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan tersebut, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati ia membenarkan seluruh ucapan pria itu. Selama ini ia merasa belum sepenuhnya memperhatikan rakyatnya, sehingga kampung Baduy pun terlantar dan menjadi kanibal. "Baiklah, akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak mengulangi lagi perbuatanmu," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepala dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda menjadi pemimpin yang semakin peduli kepada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Jin raksasa jahat dibuat minta ampun ketakutan. Diawali dari beredar kabar ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya bakal dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangatlah angker. Ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberaniannya,
Akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat tersebut. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silahkan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang sudah lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkannya batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam-macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa tersebut. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Gua ini nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu."
Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar baginda raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya baginda raja. "Hamba akan mencobanya baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta baginda raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada baginda raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu Abu Nawas menemukan penyebab sakit baginda raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap baginda raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya baginda raja. "Maaf baginda raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan baginda raja hanya telur onta. Baginda raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab baginda raja. Dengan sekuat tenaga baginda raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari baginda raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta,
Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah lucu tentang Abu Nawas memang tidak pernah ada habisnya. Seperti cerita satu ini saat Abu Nawas mencari jodoh. Suatu ketika, Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas tergila-gila dengan paras wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi memperistri gadis salehah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah," pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Dia pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujarnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi, tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embel spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi. Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul?
Abu Nawas memang manusia cerdas, ia tidak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun mengubah doanya, "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai, ya Allah. Sekali lagi bukan untukku, ya Tuhan, maka berikanlah ia menantu." Demikian doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Wah, kisah yang happy ending ya. Pelajaran yang dipetik adalah jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya.